Tok, tok, tok. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Aisyah Widya, ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya, dengan ibu dan anak siapa ini? Nama saya Anisha dan ini anak saya namanya Alika. Oke. Baik, Ibu Anisha. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi gini, Bu, saya itu ke sini atas rujukan dari dokter anak. Katanya anak saya itu tumbuh kembangnya agak sedikit lambat karena gizinya kurang dan diarahkan untuk ke konsultasi ke ahli gizi ini. Jadi bagaimana ya, Bu, cara agar anak saya bisa gizinya membaik? Saya sedih banget karena ini anak pertama saya. Dan khawatir Ibu, di sini saya akan membantu Ibu agar gizi anak Ibu kembali normal. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, di sini ada beberapa yang bakal saya lakukan, namun Ibu jangan khawatir karena selama 20 menit ke depan, Ibu bisa menceritakan segala keluhan Ibu kepada saya dan rahasianya akan saya jaga. Apakah Ibu siap untuk memulai konseling ini? Iya, Bu, siap. Oke. Sebelumnya, apa boleh saya melihat rekam medisnya, Bu? Boleh, Ibu. Ini rekam medisnya. Hmm, ya, dokter memang merujuk anak ibu ke saya terkait status gizi anak ibu. Usia balita, anak ibu sekarang 3,5 tahun ya. Bu di sini tertera dengan berat badannya 12 kilogram dan tinggi badannya 98 cm. Oke. Untuk mengetahui berat badan ibu itu normal atau tidak, itu dengan menghitung BB menurut tinggi badannya. Dan setelah saya hitung, ternyata belum sesuai Bu menurut berat badan menurut tinggi badannya. Ya, Ibu, saya sedih sekali. Iya Ibu, saya mengerti. Sebelumnya, apakah Ibu rutin membawa anak Ibu ke posyandu untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Tidak, Bu. Saya itu kan sibuk bekerja, jadi anak saya titipkan kepada neneknya, sedangkan neneknya sendiri itu suka lupa kalau ada kegiatan posyandu di lingkungan rumah. Begitu. Hari ini Ibu membawa kartu KNS. Aduh, saya lupa membawanya, Bu. Tadi ketinggalan di rumah. Tapi kata neneknya, sudah 2 bulan dia itu tidak ditimbang di posyandu. Apa karena saya bekerja ya? Jadi anak saya gizinya jadi kurang, Bu. Tidak, Ibu. Ibu nggak usah khawatir. Saya yakin walaupun Ibu bekerja, Ibu tetap memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak Ibu. Memang usia balita seperti ini lagi masa perkembangan dan pertumbuhan gitu. Terkadang berat badannya itu tidak sesuai karena tadi sulit makan gitu. Nah, terkait pola makannya sendiri tuh gimana ya, Bu? Iya Bu, bener kata neneknya anak saya makannya tuh sehari cuma dikit banget. Jadi nafsu makannya berkurang, bahkan kadang dia nggak mau makan. Seharinya bisa makan berapa kali, Bu? Kadang cuma 2 kali doang Bu, itu pun makanannya suka nggak habis. Oh gitu, Bu. Untuk makanan yang diberikan kepada anak ibu biasanya ada apa aja, Bu? Sebenarnya lengkap sih Bu, ada nasi, terus lauk pauk, sayuran, dan juga buah. Ya gitu Bu, tapi anak saya tuh hanya memakan nasinya, terus lauknya tuh kadang cuma digadoin, sayur, buah juga dia kurang begitu suka. Oh gitu. Untuk lauk pauk yang dia suka, kira-kira apa aja, Bu? Dia itu suka nugget, terus dia itu juga suka ayam goreng tepung sama es krim. Nah, dia kalau misalkan saya masak itu dia sedikit lahap Bu makannya. Namun kadang saya khawatir kalau anak saya makannya itu terus gizinya itu tidak tercukupi Bu. Iya Ibu, asupan anak Ibu kurang karena ketidaksesuaian makanan yang dia konsumsi gitu ya. Dia kurang tadi kurang nafsu makan. Hmm,
Sebelumnya sih boleh tahu Bu, anak Ibu kegiatannya sehari-hari bagaimana ya? Untuk aktivitasnya sendiri sih dia udah masuk PAUD, Bu. Jadi dia sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Terus dia bermain di rumah dengan teman-temannya atau dia bermain gadget untuk nonton favorit dia gitu. Oh, sudah masuk PAUD ya adiknya. Karena adiknya udah masuk PAUD ya, biasanya aktivitasnya tuh lebih berbeda gitu. Dan harusnya nafsu makannya meningkat. Namun apa adik Alika mengalami keluhan gitu seperti dia lemah atau lesu gitu ketika beraktivitas? Gak ada sih, Bu. Dia baik-baik aja. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau terakhir kali dia sakit tuh kapan ya, Bu? Terakhir kali dia sakit, kayaknya itu 1 bulan yang lalu, Bu. Dia sakit panas. Gitu ya. Berarti di sini faktor penyebab perkembangan anak ibunya sedikit terhambat gitu. Mungkin dikarenakan asupan yang dia konsumsi sehari-hari ini kurang gitu. Menurut apa perkembangannya gitu. Oh gitu ya, Bu. Lalu bagaimana ya solusinya, Bu? Gini Bu, jadi yang pertama, pertama harus anak ibu harus mengonsumsi makan yang seimbang gitu, terdiri dari berbagai zat gizi, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Nah, yang kedua, frekuensinya Bu. Tadi kan anak ibu makannya cuma 2 kali sehari ya, sedangkan kalau menurut ini pedoman pendoman gizi imbang itu makan tuh harus 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Dan selain itu karena tadi anak ibu pilih-pilih makanan, sukanya yang ibu suka masak gitu ya. Nah, ibu bisa modifikasi makanan kesukaannya, kayak tadi buat anaknya kan suka nugget, nah itu bisa dimodifikasi gitu, jadi ada sayurannya, kayak ada brokoli, ada wortelnya, dimasukkan ke dalam nugget homemade yang ibu buat itu. Selain itu, ibu bisa buat es krim buah gitu sebagai eh, apa namanya kayak vitamin vitamin dia gitu kan vitamin dari buah banyak ya. Tuh. Terus ibu bisa kreasi gitu makanannya bentuk unik supaya anak ibu tertarik gitu. Ibu juga perlu mengenalkan berbagai jenis makanan. Misalnya karbohidrat itu kan beragam, bukan hanya nasi, ada roti, ada kentang, ada jagung gitu. Terus untuk protein nabatinya juga bukan hanya ayam gitu, ada hati ayam, ada daging sapi, ada tempe, ada tahu gitu, serta ada kacang-kacangan gitu, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Ya Ibu, selain itu di sini ada pamflet gitu Ibu. Ibu boleh lihat. Oke Ibu, di sini ada beberapa refleks gitu Bu yang bakal saya jelasin ke Ibu. Yang pertama, di sini ada terkait gizi kurang gitu Bu ya. Gizi kurang tadi kan kayak gangguan kesehatan gitu akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Nah, gejala dari anak gizi kurang ini ada beberapa gitu. Salah satunya tuh tadi anak ibu kehilangan nafsu makan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Dengan periksa ke dokter seperti yang ibu lakukan gitu. Yang ibu lakukan tuh baik. Saya sangat mengapresiasi gitu. Karena ibu berani ke dokter juga konsultasi ke ahli gizi. Terus juga ibu perlu menerapkan pola makan yang baik kepada anak. Nah, dan itu berikan anak itu makanan yang bergizi seimbang seperti ada buah sayurnya, terus ada sumber karbohidratnya, proteinnya, dan juga vitamin gitu. Nah, di sini ada namanya isi piringku ya, Bu. Di mana dalam satu kali makan itu harus ada empat elemen. Di mana dalam satu piring itu kita bagi menjadi 50%, 50%. Di mana 2/3-nya itu sayuran dan makanan pokok, dan sepertiganya itu lauk pauk dan buah-buahan. Oke. Ini saya kasih contoh. Jadi, misal makanan pokok itu kan 2/3 ya. Kayak 150 gram nasi itu sekitar 3 centong nasi gitu. Atau 3 buah kentang kalau misalnya ibu mau gantinya kentang. Atau juga 1,5 gelas mie kering gitu. Kalau misalnya yang lauk pauk itu kan tadi 1/3. Itu misal ibu mau pakai
ikan kembung. Nah, itu sekitar 2 potong sedang tanpa kulit, terus 1 butir telur ayam, atau 2 potong daging sapi gitu, Ibu. Dan di sini ada 10 pedoman dari gizi seimbang, Bu. Di mana ada biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak, lakukan aktivitas fisik, terus biasakan mengonsumsi lauk pauk yang proteinnya tinggi, terus cuci tangan pakai sabun, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, biasakan membaca label pada kemasan pangan, banyak makan buah dan sayur, Bu, seperti yang tadi saya sudah sarankan ya. Terus tidak lupa juga minum air putih gitu, Bu, yang cukup untuk anaknya, biar anaknya itu ketika beraktivitas sehari-hari itu tidak dehidrasi, dan dibiasakan sarapan pagi ya, Bu, anaknya. Karena sarapan pagi ini sangat penting gitu untuk menunjang aktivitas anak ibu. Oh, oke. Oh gitu ya, Bu ya. Hmm. Iya, Ibu. Selain itu, Ibu, walaupun Ibu bekerja gitu, Ibu bisa komunikasikan kepada neneknya untuk menerapkan ini, Bu, terkait isi piringku, pedoman gizi seimbang itu, Bu, dan mengonsumsi aneka ragam makanan. Apa Ibu sekarang sudah mengerti? Ya, Ibu, sekarang saya mengerti. Jadi anak saya itu kurang asupan makannya menyebabkan dia kekurangan gizi ya, Bu. Oke, jadi saya akan mencoba solusi dari Ibu untuk memberikan anak saya tadi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan dengan memodifikasi makannya agar nafsu makan saya kembali naik ya, Bu. Selain itu, saya juga akan memberitahukan nanti kepada neneknya. Oke. Di sini kita sepakat ya bahwa makanannya itu teratur dengan frekuensi makannya 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah sesuai tadi isi piringku ya. Nah, terus juga ibu modifikasi gitu ya agar anaknya dapat nafsu makannya itu membaik. Nah, untuk langkah mendapatkan BB ideal, Ibu bisa melihat pada leaflet, dan selebaran ini akan saya kasih ke Ibu supaya Ibu bisa mengingat dan menempelnya gitu di tempat yang biasanya Ibu suka lewatin atau sering di itu ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Tidak ada, Bu. Sudah sangat jelas sekali. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi pada sesi konseling ini, kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Untuk konsultasi selanjutnya, saya jadwalkan pada tanggal 22 Mei 2024 untuk melihat perkembangan terkait berat badan anak Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu setuju dengan jadwal yang saya berikan atau ada jadwal pengganti yang Ya, Ibu? Ibu, saya setuju. Kebetulan di tanggal segitu saya juga libur. Terima kasih, Ibu, atas sarannya. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasama hari ini. Semoga tumbuh kembang anak Ibu kembali normal. Hati-hati di jalan ya, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.